Salam, salam sehat bagi jemaat Tuhan sekalian. Salam jumpa di dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk bertemu dengan jemaat yang ada, para pendengar, anak-anak Tuhan sekalian. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan dibagikan oleh saya. Tapi sebelumnya, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu kami dapat menjumpai setiap anak-anak Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, anugerahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian Kristus. Kasih kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya oleh pendengaran firman-Mu kami memiliki iman. Di atasnya kami boleh hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kami percaya firman ini berkuasa merubah hidup kami. Dan firman ini adalah Tuhan Allah sendiri. Di dalam pemberitaan firman-Mu, ada anak-anak Tuhan yang mendengarnya. Oleh pendengaran firman Tuhan, mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Untuk itu, berfirmanlah bagi kami, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan sekalian, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Yang saya ambil bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil tema kecil tentang berjaga-jaga. Bahwa kita telah hidup di dalam Tuhan, kita telah memperingati hari kematian, bahkan kita sekarang ini kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan di dalam 10 hari kita juga ada di masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus. Kenapa saya mengambil firman Tuhan ini? Karena firman Tuhan ini begitu mengganggu sekali. Bahwa perintah firman Tuhan, bahwa dari abad ke abad kita diajarkan tentang Kristus yang adalah juru selamat kita. Nah, Tuhan berpesan kepada kita melalui Injil Lukas ini tentang nasihat supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Apa maksud berjaga-jaga? Supaya kita senantiasa aktifkan iman kita, ada senantiasa di hadirat Tuhan. Bukan berarti kita harus senantiasa ada di gereja, di persekutuan, tidak. Maksudnya iman kita supaya kita itu aktif, berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran, di dalam iman. Supaya dari pembacaan firman Tuhan ini, kalau hari Tuhan tiba-tiba turun atas kita, kita dalam posisi berjaga-jaga. Saya mau kasih alegori seperti ini. Mungkin jemaat Tuhan tahu tentang gedung World Trade Center yang runtuh pada tahun 2011. Gedung itu dibangun dengan anti bom, anti segala macam cuaca apapun. Pernah dicoba sebelum gedung ini dibangun, dipasang ke 4 sisi gedung dari groundnya. Terus gedung ini dibom dengan kekuatan bom yang begitu dahsyat. Dan dia tidak bergeming sedikit pun. Dan tidak
bergerak atau dia runtuh sedikit pun. Demikian gedung ini dirancang dengan tahan panas. Nah, gedung ini tidak akan terbakar di atas 800 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan kejadian sampai tahun 2011 World Trade Center itu hancur? Nah, ternyata para ahli, orang-orang itu mereka sedang mempelajari bahwa bagaimana cara meruntuhkan gedung ini. Mereka mempelajari dari segala detailnya tentang bagaimana cara meruntuhkan dan cara membakar gedung ini. Tentu para pakar ini mereka dengan teliti, mereka menanti dengan sabar, mereka mau cari tahu bagaimana cara meruntuhkannya daripada gedung ini. Untuk itu, waktu peristiwa World Trade Center ini, mereka pakai pesawat Boeing untuk menabraknya sampai hancur. Mereka mempelajari bagaimana caranya menghancurkan, mereka menabrak dari tengah. Untuk itu pesawat ini diisi full jet dengan bahan bakar. Dan mereka mempelajari secara detail dan mereka dapat menabraknya pas di tengah-tengah pada tingkat kesekian sehingga gedung itu dapat runtuh dan gedung itu bisa terbakar. Nah, ini demikian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, kita diingatkan Tuhan untuk tetap berjaga-jaga. Iblis sedang kasih keluar jenderal-jenderalnya dari iblis. Kalau kita orang Kristen punya iman, kapten, iblis yang menghadapi kita itu mayor ataupun kolonel yang akan menghadapi kita. Sehingga Tuhan memperingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Kenapa kita perlu berjaga-jaga di dalam doa? Karena itu perintah Tuhan. Sebagai umat ketebusannya kita diperintahkan untuk jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita sekarang bilang kita orang Kristen, tapi kalau kita pesta, kita acara ibadat di rumah tentang syukuran CD atau apapun, setelah pendeta habis khotbah atau majelis habis pimpin khotbah, dengan sukacita kita menerimanya itu. Tetapi kita segala lupa, kita tidak berjaga-jaga, kita mulai ganti dengan pesta pora, kemabukan. Baik di situ terdapat orang-orang yang bilang orang ketebusan Tuhan, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Dan kita tidak bisa memungkiri itu. Itu terjadi di jemaat kita sekarang. Nah, iblis menunggu waktu yang tepat. Bagaimana dia dapat menyerang anak-anak Tuhan. Ini kesempatan iblis. Sehingga dia juga bekerja luar biasa. Saya sudah bilang jenderal-jenderal dengan geramnya mereka keluar untuk menyerang anak-anak ketebusan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Wahyu bahwa mereka dibuang dengan geramnya, berarti mereka menunggu betul-betul saat-saat kita lengah dan mereka dapat menyerang. Seperti yang tadi saya gambarkan di awal tentang World Trade Center yang dengan yakin dicoba dibangun untuk tahan bom, tahan gempa, tahan untuk tidak terbakar, tapi bisa terbakar dan bisa juga dia hancur oleh karena perbuatan orang-orang yang sabar untuk cara menyerang. Iblis lebih daripada itu. Dia pribadi yang sabar untuk melihat segala kelalaian kita. Untuk itu Tuhan menasihati kita untuk senantiasa berjaga-jaga, aktifkan iman kita. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ini secara pasti Tuhan datang dan semua orang kita akan mengalami yang disebut dengan hari kedatangan Tuhan, hari besar itu. Tetapi kita juga diperingatkan untuk secara pribadi bahwa hari Tuhan bisa juga tiba-tiba turun atas kita. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis tahu cara menyerang kita dan kita semua akan mati. Tapi kalau kita mati dalam kesia-siaan, tidak berjaga-jaga di dalam Kristus, berarti kita mati di dalam kesia-siaan. Untuk itu perintah firman Tuhan untuk kita senantiasa berjaga-jaga, supaya mari kita berjaga-jaga, aktif iman kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita aktif berdoa. Kita disuruh berdoa terus. Kenapa berdoa? Kita perlu berdoa. Karena memang kita harus berdoa. Karena berdoa memang kita tidak mampu. Sehingga kita minta kekuatan daripada Tuhan. Apa terminologi doa? Doa itu ada dua, yaitu communicate. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kiss, mencium wajah Tuhan. Bagaimana sih orang mencium? Untuk itu perlu kita dengan sungguh-sungguh kita berkomunikasi dengan
Bapa kita kasih tahu senantiasa supaya kita juga diingatkan Tuhan, kita peka akan kekuatan-kekuatan dunia ini yang begitu jahat di akhir-akhir zaman, supaya kita diperingatkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, saya secara pribadi sebagai seorang penatua, saya mau mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat ketebusan Kristus untuk kita senantiasa berjaga-jaga dan aktif iman kita untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, wah, kita bisa ditipu. Sehingga Rasul Paulus bilang, kita harus senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan bodoh, dia bilang. Umatku bodoh, umatku binasa karena bodoh. Bagaimana Tuhan saja yang adalah firman yang hidup kita meyakini itu, tapi iblis bisa menipu sang firman yang hidup. Bagaimana kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan di dalam berjaga-jaga. Kita hanya Kristen yang pergi saja gereja setiap minggu, itu pun kalau kita ingat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus kita diingatkan supaya kita senantiasa berjaga-jaga, membaca merenungkan firman Tuhan, sehingga kita tidak bodoh dan dapat ditipu oleh iblis. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita. Kita minta kekuatan daripada Tuhan oleh Roh Kudus supaya kita tetap berjaga-jaga, aktifkan iman kita senantiasa di dalam kekuatan tangan Roh Kudus yang menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, membantu kita, menolong kita supaya kita tetap aktif di dalam berjaga-jaga sebagai anak-anak ketebusan Kristus Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Biar firman Tuhan ini menolong, menguatkan kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga di dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur pada saat ini kami bersama-sama dapat membaca, kami sama-sama dapat merenungkan firman-Mu. Firman-Mu menolong kami semua. Oleh pendengaran firman-Mu saat ini supaya kami memiliki iman, di atasnya kami boleh hidup, yaitu kami berjaga-jaga. Dan kami tenang senantiasa membaca serta merenungkan firman-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami, mengajarkan kami untuk mengerti, supaya semua tipuan iblis kami dapat mengatasinya dengan berjaga-jaga di dalam Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang mengikuti program saat ini, supaya mereka menerima firman ini. Kami semua sadar, kami saling mendoakan, kami saling menguatkan untuk tetap senantiasa berjaga-jaga sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh hamba Tuhan, baik itu pendeta, penatua, diaken, koster, seluruh hamba-hamba Tuhan dalam setiap pelayanan pemberitaan firman. Tuhan memberkati dan menyertai mereka, supaya mereka dengan sukacita oleh kekuatan Roh Kudus senantiasa memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan jemaat dengan sukacita menerima pemberitaan firman-Mu, memeliharanya dan berjaga-jaga, supaya tiba waktunya kami semua dapat tahan berdiri di hadapan anak manusia oleh karena iman kami di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih, biarlah firman ini memberkati kita semua. Kami juga senantiasa berdoa buat seluruh jemaat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk tetap berjaga-jaga di dalam Kristus Tuhan dan hidup sebagaimana Kristus Tuhan telah mengajarkan kita hidup, yaitu hidup sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi saksi-saksi iman dimanapun kita berada. Kita menjadi suratan hidup supaya dapat dibaca semua orang dan semua orang memuliakan Allah yang Maha Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan memiliki iman, dan Roh Kudus juga menolong kami supaya kami dapat mewujud nyatakan perintah firman Tuhan itu dalam segala lini kehidupan, supaya Allah dipuji, dimuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya memberikan pesan penutup bagi seluruh jemaat, agar mari kita senantiasa berjaga-jaga
di dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan menganugerahkan kepada kita Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus atau kita mendiami, tapi kita minta kekuatan Roh Kudus supaya membakar, membuat percikan yang menyala. Kita aktif iman kita di dalam berjaga-jaga di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita juga jangan lupa mengingatkan satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu tawarkan agama kepada orang lain, tapi yang perlu kita tawarkan adalah Kristus Tuhan sebagai juru selamat umat manusia. Demikianlah pesan penutup bagi kita semua. Kiranya Roh-Mu menangkap, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita dapat memuliakan Tuhan dalam segala lini kehidupan kita. Amin. Salam bagi kita semua.